Lumbung suara PDIP bocor, balik arah dukung Anies Presiden. PDI terancam karam 2024. Atas dasar tersebut, kami relawan Sobat Anies Wonogiri, mengajukan Bang Anies Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah teman-teman, kali ini ada relawan Anies Baswedan yang menyebut bahwa Pak Anies ini adalah perpaduan dari 5 presiden yang ada di Indonesia. Tak diragukan lagi, Anies adalah magnet yang bisa mempersatukan bangsa. Ini buktinya, Masya Allah, luar biasa. Untung Indonesia ada Anies Baswedan. Untung capres di Indonesia ada nama Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan adalah sosok yang bisa menjadi magnet, menjadi pemersatu bagi semua elit-elit politik yang ada di Indonesia. Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Iya, kotel efek ya. Kotel efek besar Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Kalau kita perhatikan sekarang ini, semua ketua-ketua partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY gitu kan, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh leader itu di situ dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024. Saya kira pendapat Surya Paloh itu kan lebih dominan. Dan seperti rahasia umum, Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Relawan Anies Baswedan dari Semarang, ternyata makin banyak saja wong Jawa, orang Jawa Tengah yang lebih memilih Anies Baswedan dibandingkan dengan calon dari PDIP. Orang Jawa Tengah sudah cerdas-cerdas, bisa memilih mana sebenarnya capres yang selama ini lebih peduli kepada wong cilik, yang lebih peduli kepada buruh. Tak lain, dia adalah Anies Baswedan. Saya ingin mengatakan bahwa Anies itu orang baik, orang pintar gitu, tidak orang itu masyarakat kan hadir. Bung Rafli ya, saya terkejut juga. Satu ketika datang ke saya itu emak-emak gitu dari Kalimantan. Saya tanya, bagaimana Anda membiayai Perjalanan tim sukses ini? Dia relawan. Dia bilang kami arisan. Kami arisan separuh buat makan, kalau arisan separuh untuk perjalanan kami membangun relawan-relawan di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi kalau rakyat sudah bersepakat, saya kira tidak akan sulit. Bung Taufik ya, Anda mungkin banyak mengetahui informasi mengenai tim-tim yang sudah terbangun, relawan-relawan yang terbangun itu. Itu sudah seluruh Indonesia ya memang? Sudah seluruh Indonesia. Dan iya hampir di seluruh provinsi ya. Provinsi itu terjadi. Di Papua lah yang nggak ada bayangan saya. Papua itu mengusung Anies itu ada. Relawan deklarasi Anies Capres 2024 menjalar hingga Ambon. Dikutip dari laman CNN Indonesia, relawan Sobat Anies Provinsi Maluku mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Acara deklarasi itu berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Dalam acara ini, relawan Sobat Anies Maluku mengenakan kaos oranye bertulisan Katong Bung Presiden 2024-2029 Anies Rashid Baswedan. Mereka secara serempak membacakan tujuan poin deklarasi. Poin-poin itu diantaranya mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 agar terbangun pemerintah yang bersih, berwibawa, jujur, dan berkeadilan. Kedua, siap mendukung Anies Baswedan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari permusuhan sesama anak bangsa, dan menjunjung tinggi perbedaan. Ketiga, siap mengawal Anies untuk tetap berkomitmen dalam pemberantasan praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi. Keenam, siap mendukung dan mengawal setiap proses serta tahapan pemilu sampai Anies diusulkan sebagai bakal calon presiden 2024. Demikian keterangan resmi Sobat Anies. Ketua Harian DPW Relawan Sobat Anies Provinsi Maluku, Sulaiman Wasahua, mengatakan secara deklarasi Anies sebagai presiden agar masyarakat tahu di Maluku siap mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Kepala Negara Indonesia 2024. Para relawan, kata dia, berharap pimpinan partai politik di Maluku bisa meneruskan semangat ini kepada Ketua Umum Partai Politik di Jakarta agar memberikan rekomendasi Anies sebagai calon presiden 2024. Ia mengklaim relawan Sobat Anies Maluku sudah terbentuk di 9 kabupaten atau kota di Maluku. 7 kabupaten diantaranya sudah terbentuk kepengurusan setelah mendapat SK dari pimpinan pusat. Alhamdulillah, 7 kabupaten yang sudah terbentuk kepengurusan siap mendeklarasi Anies presiden, kata Sulaiman. Ia bilang dalam waktu dekat, relawan Sobat Anies Maluku di 2 kabupaten atau kota di Maluku, yakni Kota Tual dan Maluku Tenggara, juga menggelar deklarasi akbar mendukung Anies sebagai presiden. Jadi 2 yang sudah ada SK-nya itu tinggal menunggu deklarasi, yakni Kota Tual dan Maluku Tenggara, ucapnya. Sementara Ketua Dewan Pembina Relawan Sobat Anies Maluku, Idrus Tatu Tihe, menuturkan deklarasi yang dihelat di Ambon, Maluku lahir dari masyarakat. Tidak ada arahan, tidak ada interupsi. Ini betul-betul lahir dari masyarakat, tutur dia. Menurutnya, sosok Anies merupakan tipe pemimpin terbaik bangsa yang memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni, dan Anies juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Ia mengklaim ada cukup banyak prestasi Anies selama memimpin Jakarta. Salah satu penghargaan yang diraih Jakarta terkait pemenuhan hak anak atau provinsi layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi dalam prestasi itu menunjukkan bahwa Anies sosok pemimpin masa depan bangsa, ujar mantan Ketua KPU Provinsi Maluku itu. Masya Allah, luar biasa. Untung Indonesia ada Anies Baswedan.
untung. Indonesia.